Iya, kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah selesai dengan pembacaan Kejadian 18, Saudara, tentang Sodom dan Gomora ya. Kemarin Tuhan berkata, ya, apakah aku tidak akan memberitahukan kepada Abram bahwa aku akan membinasakan kota itu dan seluruh penduduknya. Dan akhirnya Abram yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia tawar-menawar dengan Tuhan. Dia berkata, kalau sekiranya ada ya 30, 50 orang benar ya, kalau sekiranya ada 30, kalau sekiranya ada 20 sampai 10 saudara ya, tetapi tidak ditemukan ada orang benar di sana saudara, dan akhirnya tidak didapati ya. Dan Tuhan berkata, ya, lalu kalau aku menemukan ya ada 10 orang saja, kata Tuhan, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan ya, dan setelah ia selesai berfirman kepada Abram, kembalilah Abram ke tempat tinggalnya. Baik, kita akan melanjutkan sekarang dari Kejadian pasal yang ke-19. Judul perikopnya adalah Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ayat yang pertama, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Ya, Lot sedang duduk di pintu gerbang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, jadi ceritanya saudara ya, ada dua malaikat pada waktu petang sore hari datang ke kota Sodom. Pada waktu itu Lot sedang duduk-duduk di pintu gerbang ya, kota Sodom, dan melihat mereka datang. Lalu bangunlah Lot menyongsong kedua malaikat itu. Ya, dan Lot berkata, ayat yang kedua, Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Ya, jadi saudara, pintu gerbang itu mungkin kita berpikir ya, wah, ini Lot ini kurang kerjaan kok duduk-duduk di pintu gerbang kota Sodom gitu ya. Pas malaikat tuh datang, Lot lagi duduk di situ. Jadi saudara, pada zaman itu pintu gerbang itu adalah sebuah tempat pertemuan bagi para pejabat di kota itu saudara ya. Dan orang laki-laki semuanya untuk membahas peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan untuk melakukan transaksi bisnis juga, itu namanya pintu gerbang. Di sanalah tempat orang ya bertemu, membahas masalah yang ada di kota itu, para pejabat, bahkan semua orang laki-laki, bahkan para bisnismen yang akan membahas transaksi bisnis dan lain-lain, itu namanya pintu gerbang kota. Itu merupakan suatu tempat otoritas dan status di mana seseorang dapat melihat dan dilihat oleh orang lain. Ya, dan jelaslah Lot menduduki posisi penting dalam pemerintahan, atau ia berhubungan dengan orang-orang yang memegang posisi penting ya dengan yang ada di kota itu. Karena kita tahu bersama ya, kita sudah membaca yang lalu, Lot ini kaya saudara. Dia mengikuti pamannya Abraham dan dia memiliki ternak yang sangat banyak. Kemungkinan juga Lot ini pengusaha kaya sehingga dia punya akses yang baik dengan para pejabat di kota itu, makanya dia ada di pintu gerbang. Itu adalah satu tempat bukan sembarang orang yang datang ke sana, hanya orang-orang tertentu saudara ya, dan itu menjadi satu tempat di mana orang mengenali status sosial pada zaman itu saudara. Ya, dan kita tahu Lot itu seorang yang sangat kaya, dia memiliki banyak ternak, makanya juga Lot memiliki status ya yang tinggi di kota Sodom, dan dia itu merupakan salah satu alasan mengapa ya dia ada di pintu gerbang di kota Sodom. Lalu di sana dikatakan saudara, ketika dua malaikat itu datang, firman ini berkata, Lot menawarkan mereka untuk bermalam di rumahnya. Tapi malaikat itu berkata, kami akan bermalam di tanah lapang. Ayat 3, tetapi Lot sangat mendesak ya, tetapi karena ia sangat mendesak mereka, akhirnya singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Jadi Lot menjamu kedua malaikat itu di rumahnya saudara dan memberikan mereka makan. Ayat yang keempat, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua,
Ya, di sana dikatakan dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Tiba-tiba saudara, ya ketika dua malaikat itu nginap di rumahnya Lot, ya pada malam hari, orang lelaki semua, ya tidak terkecuali dari tua sampai muda datang mengepung rumah Lot, saudara ya. Bahkan yang ada di seluruh kota, orang laki-lakinya itu datang ke rumah Lot untuk mengepung rumah itu, saudara. Ayat yang kelima. Di sini dikatakan mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Ya, lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Jadi Lot keluar mendapati mereka, dia buka sebelah pintu, tapi dia bersembunyi di belakang pintu, dia menahan pintu itu, saudara. Karena dia melindungi kedua tamu ini, saudara ya. Ayat yang ketujuh, dia berkata kepada mereka, dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat." Ayat yang ke-8, "Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Jadi saudara, orang-orang di kota Sodom itu, mereka itu dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, mereka itu kaum homoseksual dan mereka meminta Lot memberikan 2 cowok itu, 2 malaikat itu. Mereka bilang, "Keluarkan dia, kami mau pakai," ya orang-orang itu. Tapi Lot itu mengintip dari balik pintu dan berkata, "Saya punya 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Saya akan berikan 2 anak perempuan saya kepada kalian, tetapi tamu-tamu saya ini jangan kalian sentuh. Terserah 2 anak saya ini mau kalian apain, terserah, tapi jangan 2 tamu saya ini." Saudara, kita berpikir ya, bagaimana mungkin seorang ayah memberikan anak-anak perempuannya untuk diperkosa oleh segerombolan orang-orang yang sesat, ya, yang liar, yang sudah dikuasai hawa nafsu setan, saudara. Ya, dan hanya untuk demi melindungi 2 orang asing yang Lot bahkan sendiri tidak kenal. Ya, kalau kita lihat di sini, saudara, ya bagaimana Lot sebagai seorang ayah, dia memberikan 2 orang anak perempuannya untuk melindungi orang asing. Tapi mungkin Lot juga memiliki rencana untuk menyelamatkan kedua putrinya dari tamu-tamunya dengan berharap bahwa ya tunangan anak-anak perempuannya akan menyelamatkan mereka, dan bahwa orang laki-laki yang homoseksual itu tidak akan tertarik pada gadis-gadis itu dan meninggalkan mereka. Ya, jadi mungkin Lot berpikir memang pada waktu itu kita tahu kota Sodom dan Gomora itu dikuasai oleh orang-orang yang hidup, ya mereka melakukan yang tidak wajar, menggantikan persetubuhan dengan istrinya dengan sesuatu yang tidak wajar. Laki-laki ya birahi terhadap laki-laki, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga Tuhan marah besar dengan kota itu, saudara. Ya, dan akhirnya lo tahu ya mereka itu homoseksual. Kalau dia kasih anaknya perempuan, mereka nggak mungkin tertarik kepada anaknya, ya. Dan pasti anaknya akan terselamatkan. Lalu juga tamu-tamunya juga bisa diselamatkan, saudara, ya. Itu mungkin pikirannya Lot. Ya, tapi mereka, saudara, dikatakan di sana ketika Lot berkata begitu, saudara, ya anak-anak perempuannya akan diberi kepada mereka, ya. Dia berpikir untuk menyelamatkan kedua tamunya, tapi juga menyelamatkan anaknya, karena anaknya juga ya perempuan, mereka tidak tertarik. Dan memang merupakan kebiasaan pada zaman itu untuk melindungi tamu-tamu, ya. Apapun resikonya, pokoknya tamu yang menginap di rumah itu harus dilindungi. Usul yang mengerikan yang diberikan oleh Lot ini menunjukkan betapa dalamnya dosa telah merasuki kehidupan, ya, dari orang di kota itu, juga kehidupan, ya, di dalam kehidupan Lot, saudara. Dia telah menjadi keras terhadap perbuatan-perbuatan jahat di kota yang jahat. Apapun yang menjadi motif Lot, ya, kita melihat di sini suatu gambaran tentang kejahatan yang mengerikan di Sodom. Kejahatan yang demikian hebat sehingga Allah harus menghancurkan, bahkan membinasakan seluruh kota itu. Ya, kita lihat, saudara, betapa jahat kota ini. Ya, betapa hawa nafsu sudah membakar mereka, saudara, dan itu yang membuat Tuhan itu murka terhadap kota ini, saudara, ya. Lalu kita melihat, saudara, ya ketika Lot memberikan anak perempuannya kepada
ya mereka di situ, ya apa yang dikatakan oleh orang-orang Lot, orang-orang Sodom itu, mereka berseru-seru kepada Lot, ya mereka bilang, di mana kedua orang yang datang padamu itu, bawa mereka keluar, kami mau pakai mereka. Ya, dan Lot menawarkan kedua anak perempuannya, dia bilang, terserah kamu mau apakan, tapi tamu saya ini jangan kamu apa-apakan. Ayat 9, tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak-desak orang itu, ya, lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendesak masuk ke dalam rumah Lot, saudara, ya. Mereka mendesak, mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Karena Lot itu menahan pintu, dia hanya buka separuh, jadi mereka mendorong, ya, mendesak-desak Lot supaya pintu itu bisa terbuka dan mereka akan mendobrak pintu itu, saudara. Dan benar, ya, mereka ternyata tidak tertarik kepada anak perempuan Lot. Mereka tetap mengejar, saudara, dua orang itu, bahkan Lot akan dianiaya. Ayat yang ke-11, dan mereka ya dikatakan di situ, saudara, ya ketika akhirnya mereka mau mendobrak pintu rumah Lot, dikatakan tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah. Jadi dua malaikat itu menarik Lot, lalu mereka menutup pintu. Dan ayat yang ke-11, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percuma lah orang-orang itu mencari-cari pintu. Malaikat-malaikat itu membuat mata mereka semua menjadi buta, sehingga mereka tidak melihat pintu ada di mana. Ya, kuasa Tuhan terjadi, saudara. Tapi lihat, ya, ini semua dicatat untuk menjadi pelajaran bagi kita betapa Sodom dan Gomora itu rusak di mata Tuhan. Mereka melakukan dosa yang begitu bejat, saudara, ya. Ayat 12, ya, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Dia bertanya, siapa keluargamu? Lot menjawab, dia tanya, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja? Ya, kaummu di kota ini, keluargamu maksudnya, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Ayat 13, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkan, ya, untuk memusnahkannya. Ayat 14, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Jadi Lot menyuruh, ya, dua orang calon menantunya untuk pergi, cepat tinggalkan kota ini karena kota ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, dan Allah sudah berjanji, saudara, bahwa akan menyelamatkan Sodom seandainya ada 10 orang yang tak bersalah, yang benar tinggal di sana. Tetapi ternyata benar, saudara, ya. Sangat jelaslah kita melihat di sini, saudara, 10 orang saja tidak dapat ditemukan di kota itu orang benar. Karena itu malaikat-malaikat itu datang dan menghancurkan kota itu. Bahkan bukti-bukti arkeologi pun menunjuk kepada suatu peradaban yang maju di daerah ini pada zaman Abraham. Sebagian besar ahli riset juga menegaskan tentang adanya kehancuran yang tiba-tiba dan sangat parah. Saat itu secara luas, ya, terjadi, dianggap bahwa kota itu terkubur dan letaknya di bawah laut di ujung sebelah selatan. Laut mati, saudara, ya. Jadi di sini dikatakan bagaimana, ya, Lot memberitahu kepada dua menantunya untuk segera lari, calon menantunya, ya. Tapi mereka menganggap Lot ini cuma bohong, ya, mengada-ngada saja, tidak benar Lot ini. Ya, jadi mereka menganggap dia cuma berolok-olok. Ayat 15, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini.
Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya, lalu saudara, ya kita melihat Tuhan itu masih memilih Lot ya untuk diselamatkan saudara. Jadi Tuhan mengirim 2 malaikat itu untuk menyuruh Lot lari dari kota itu, segera cepat ya tinggalkan. Dan akhirnya ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera, katanya, bangun, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ya, ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istri dan tangan kedua anaknya itu dipegang oleh kedua orang itu, kedua malaikat itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu keluarlah orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya, jadi saudara, kita melihat ya benar-benar sangat mengerikan apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Ya, jadi kisah Sodom ini menunjukkan bahwa orang-orang pada zaman Lot itu menghadapi dosa yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Ya, dan apa yang dihadapi oleh dunia sekarang ini juga mirip-mirip saudara dengan apa yang terjadi di Sodom dan Gomora pada zaman itu. Ya, kita juga harus mengikuti teladan dari Abraham dalam mempercayai Allah. Ya, imannya tidak mementingkan diri, berbeda dengan orang-orang di Sodom yang suka memuaskan diri saudara. Lot telah hidup sedemikian lamanya dan merasa begitu puas di antara orang-orang yang tak mengenal Tuhan, sehingga ia tidak lagi merupakan saksi yang dapat dipercaya bagi Allah. Ya, dia telah membiarkan lingkungannya membentuk dirinya, bukannya dia yang membentuk lingkungannya, saudara. Ya, jadi kita melihat di sini apakah orang-orang yang mengenal kita hari-hari ini mengerti hidup kita ini menjadi saksi. Bahkan lewat hidup kita mungkin banyak orang diselamatkan. Kalau Lot berfungsi sebagai orang benar, anak Tuhan, masa 10 orang aja tidak ditemukan. Misalnya Lot hidup benar, anak-anaknya hidup benar, calon mantunya orang benar, ya, lalu orang yang di sekitarnya benar, pegawai-pegawainya hidup benar, 10 orang. Ada Tuhan bisa temukan di kota ini, tapi terbukti bahwa Lot pun tidak bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya pada waktu dia berbicara kepada menantunya juga berkata dia ini cuma mengolok-olok. Orang sudah tidak percaya lagi dengan ucapan Lot, saudara. Kita melihat di sini, ya, ternyata di tengah kedurjanaan, di tengah dosa yang begitu kuat, seringkali orang benar tidak tahan. Ya, bukan Lot yang mempengaruhi lingkungannya, justru lingkungannya lah yang sudah mempengaruhi Lot, saudara. Karena ya Lot sudah tidak bisa lagi melakukan tugasnya sebagai anak Tuhan. Dia tidak bisa lagi menunjukkan kualitas hidup sebagai anak Tuhan, sehingga dia tidak bisa memenangkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, dan pada akhirnya justru Lot bercampur baur kehidupannya dengan orang-orang yang ada di Sodom. Ya, dan bahkan Lot telah berkompromi sampai pada titik di mana ia hampir-hampir tidak lagi berguna bagi Tuhan. Hidupnya itu sudah gak berdampak bagi Tuhan. Mari kita introspeksi diri, saudara. Hari ini apakah hidup kita ini masih berdampak bagi kerajaan Allah? Apakah lewat hidup kita orang dibawa kepada kebenaran? Apakah lewat hidup kita suami, anak-anak, istri kita dibawa pada kebenaran? Ya, orang tua kita, atau lewat hidup kita justru kita sudah menjadi sama dengan orang-orang dunia yang tidak ada bedanya, saudara. Ya, bahkan kita melihat di sini, saudara, ya, Lot telah berkompromi sampai pada titik di mana ia tidak lagi bisa berfungsi bagi kerajaan Allah. Ketika pada akhirnya ia mempunyai pendirian, tak ada yang mau mendengarkannya, saudara. Apakah hari ini hidup kita cukup ya menjadi berkat dan berguna bagi kerajaan sorga, saudara, bagi kerajaan Allah, sehingga orang-orang melihat kita ya dan menjadikan kita teladan, bahkan mengikuti Tuhan lewat hidup kita. Mari kita harus membuat perbedaan di dalam hidup kita supaya ya kita jangan sampai
menjadi orang-orang yang justru berkompromi dan menjadi sama dengan dunia ini. Tuhan bilang, engkau memang ada dalam dunia, tetapi engkau bukan dari dunia. Berubahlah ya, sehingga kita boleh menjadi berkat. Jangan seperti Lot yang tidak mampu menjadi berkat. Dia kaya secara materi, tapi hidupnya tidak berdampak bagi kerajaan Allah lagi. Mari saudara, malam ini kita merenungkan hidup kita. Apakah kita ini sudah sungguh-sungguh berdampak bagi kerajaan Allah atau tidak? Apakah hidup kita ini masih bisa diperhitungkan Tuhan atau tidak, saudara? Jangan sampai orang-orang di sekeliling kita pun tidak hidup dalam kebenaran. Tapi mari kita sungguh-sungguh menjadi teladan. Karena Alkitab berkata, satu orang bertobat, seisi rumah itu akan diselamatkan. Kemarin pembacaan kita sudah sampai di Kejadian pasal 19 ya, lalu dikatakan di sana akhirnya malaikat itu menarik Lot untuk lari ya, karena hari sudah fajar menyingsing, dan ketika itu juga malaikat itu sudah mau menjatuhkan hukuman atas Sodom. Dan tadi malam kita sudah sampai ayat yang ke-19, sungguhlah hambamu ini, ayat yang ke-18 kita akan baca dari 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Lalu kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku, sungguh hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Demikianlah, jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saut malaikat itu kepadanya, baiklah. Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Saudara perhatikan, bahkan Lot diperhitungkan Tuhan untuk meminta satu kota, dia akan melarikan diri dan kota itu diselamatkan dan tidak ditunggang balikan, saudara, karena permintaannya. Dan akhirnya malaikat itu berkata, cepat larilah ke sana, sebab aku tidak akan berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Dan itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Iya, saudara, ketika kita melihat bagaimana sangat mengerikan Tuhan menghukum, murka Tuhan tercurah sehingga Sodom dan Gomora dibinasakan, semua tumbuhan, manusia, binatang, semuanya binasa akibat dosa, akibat kefasikan manusia. Tetapi kita membaca tadi ayat yang terakhir tadi yang dibacakan, ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Catat baik-baik, ayat ini berkata, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Banyak yang bertanya, Lot kan orang benar tapi kok kehidupannya seperti itu Tapi buktinya Tuhan menyelamatkan dia. Dengan jelas ayat ini berkata, Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Saudara, iman Abraham, kehidupan Abraham yang berkenan telah membuat hati Tuhan akhirnya memperhitungkan keluarga Abraham, yaitu Lot, untuk diselamatkan dari yang namanya kematian di Sodom dan Gomora. Jadi saudara, mari kita mulai hari-hari ini menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan, agar lewat hidup kita, lewat iman kita pun keluarga kita boleh diselamatkan, orang tua kita boleh diselamatkan, dan kita boleh menjadi orang yang diperhitungkan oleh Tuhan, saudara, dan biarlah kita juga mau belajar malam hari ini, saudara, seperti istri Lot, kita belajar satu kisah, dia menoleh ke belakang. Ketika dia menoleh ke belakang, firman Tuhan berkata pada akhirnya dia menjadi tiang garam. Malaikat itu sudah bilang, lari begitu rupa, cepat, jangan menoleh ke belakang. Tidak tahu apa yang membuat istri Lot menoleh ke belakang. Mungkin dia ingat perhiasannya, dia ingat berliannya, atau dia ingat tas mahalnya,
Hermenya saudara, karena Lot orang kaya. Ada begitu banyak ya, bahkan ketika kita belajar dari kisah ini, waktu Tuhan menghukum dunia, bahkan harta, kekayaan tidak ada lagi yang bisa berbicara. Semua harus kita tinggalkan, hanya bawa baju di badan. Lot dan keluarganya lari menyelamatkan diri. Ya, dan karena itu saudara, ya biarlah selama kita hidup di dunia yang singkat ini, kita mau belajar untuk sungguh-sungguh memberi hidup yang terbaik, sungguh-sungguh memberi ya persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Hidup kita, karakter kita, kita tahu bersama dari kisah malam hari ini ya, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bahwa Tuhan itu murka dengan dosa. Jangan berpikir Tuhan itu ya maha kasih tak saja. Ya Tuhan memang maha kasih, tetapi Dia juga bisa murka dan menghukum ketika terjadi kebejatan. Bukankah hari-hari ini kita melihat juga dosa-dosa itu terjadi di sekeliling kita? Homoseksual, lesbian, kenajisan, percabulan, orang dengan mudahnya berselingkuh, melakukan apapun yang itu menyakiti hati Tuhan, tapi mereka tidak sadar. Ya, dan keadaan Sodom dan Gomora itu persis dengan keadaan dunia sekarang. Ya, tetapi biarlah Tuhan masih menemukan kita orang-orang benar. Kita lebih daripada 10 orang malam ini. Kita lebih daripada 50 orang. Ya, saya lihat di live chat saudara sampai 14.000. Berarti lebih dari itu. Tuhan masih melihat hidup kita di atas bangsa ini. Kita berdiri menjadi orang benar yang mau membela bangsa kita, kota kita, supaya tidak dibinasakan Tuhan, tetapi dicurahkan dengan belas kasihan supaya terjadi pertobatan. Kita berdoa supaya jangan ada yang meninggal saudara sebelum mereka bertobat. Ya biarlah ya kematian bagi orang benar itu adalah sebuah keuntungan. Tetapi bagi orang fasik itu adalah kebinasaan. Karena itu ya biar kita mau terus sama-sama berdoa saudara, buat keluarga kita yang belum bertobat, buat kota kita, buat bangsa kita saudara, ya supaya sungguh-sungguh boleh menerima perkenanan Tuhan. Dan kita lihat satu hal tadi dikatakan di sana, karena Tuhan, karena Abraham, ya Tuhan ingat kepada Abraham dan Dia mengeluarkan Lot dari kota itu. Biarlah kita juga menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Karena Tuhan ingat kita sehingga Dia menjamah keluarga kita. Karena Tuhan ingat kita sehingga Dia meluputkan saudara. Orang-orang berdosa tidak dihukum. Biarlah kita juga memiliki sebuah kerinduan agar kota kita diselamatkan. Bangsa kita diselamatkan, dan itu semua dimulai dari keluarga kita diselamatkan. Ya, penghukuman yang begitu hebat sudah terjadi di Sodom dan Gomora, ya, dan itu bukan hanya ya cerita dongeng, benar-benar secara arkeolog itu terbukti. Ya, puji Tuhan saya diizinkan Tuhan sudah beberapa kali ke sana. Kalau saudara lihat dari Laut Mati itu saudara ada gunung-gunung garam. Ya, dan di sana juga ada monumen patungnya istri Lot yang dibangun. Kita bisa melihat saking terkutuknya kota itu saudara. Ya, dia ditenggelamkan di dalam Laut Mati, dan kita tahu bersama Laut Mati itu tidak ada satu kehidupan di sana. Ya, itu tidak ada ikan yang hidup, tidak ada satu pun makhluk hidup ya di Laut Mati, namanya juga itu Laut Mati saudara. Ya, jangan sampai hidup kita sangat terkutuk sehingga tidak ada kehidupan, tetapi yang ada hanya kebinasaan. Saya berdoa saudara lewat kisah Sodom dan Gomora malam ini, kita semua boleh semakin hari semakin hidup di dalam takut akan Tuhan, boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala malam ini, kita mau berdoa. Tuhan, kami tahu di sekeliling kami hari-hari ini kami melihat betapa begitu banyak dosa. Kami sudah melihat Tuhan, ada begitu banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Ada begitu banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang sangat-sangat membuat Tuhan murka. Tapi malam ini kami berdoa, ubahkan setiap kami. Kalau ada di antara kami yang masih melakukan dosa itu, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, kemahbukan, pesta pora, ya judi, bahkan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, iri hati, kebencian, kepahitan, dendam, bahkan ketakutan, intimidasi, apapun dosa-dosa itu. Tuhan, kami berdoa lepaskan setiap kami. Bahkan kalau dosa itu masih ada di antara orang-orang di sekeliling kami, dalam keluarga kami, di kota kami atau di bangsa kami, ampuni kami Tuhan. Atas nama kota kami dan bangsa kami dan keluarga kami berdiri. Tuhan,
Jangan turunkan murka-Mu Tuhan, tetapi biar belas kasihan-Mu, hujan pertobatan-Mu boleh tercurah. Pakai kami menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsa, kota, dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan setiap mereka yang malam hari ini terus setia mencari Engkau, hamba berdoa. Biarlah Tuhan Engkau berikan senantiasa roh takut akan Tuhan, sehingga setiap rumah tangga boleh hidup menyenangkan Tuhan. Suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Dan kami semua boleh berseru kepada nama Tuhan, sehingga Tuhan hidup kami boleh ada dalam perkenanan-Mu. Kami percaya ketika kami mencari perkenanan Tuhan, maka hidup kami Tuhan akan diubahkan. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.